Jadi nulis coding itu kalau bisa yang bagus, yang rapi kayak nulis novel. Yang pertama ketika saya membuat aplikasi itu yang survei bank itu tadi, waktu itu saya nggak nyangka untuk menginisiat sebuah objek di Java. Waktu itu masih Java, belum Kotlin. Biasanya kan cuma new person terus di sampel-sampel manapun itu kan cuma misalnya mau bikin objek person gitu, person, new person, name, age, usia, terus jenis kelamin apa gitu kan, ada paling banter 4 argumen. Nah ini project survei ini mau nge-create sebuah objek person itu butuh parameter yang bejibun banyak ya. Ini kamu bisa lihat data pemohon di sebelah kanan nih. Wah, kalau dihitung-hitung mungkin variabel argumennya bisa sampai 10 mungkin ada. Bahkan puyeng, Mas. Gimana caranya? Puyeng lah. Iya. Zaman dulu itu kalau di Java, itu kalau mau nulis variabel kan ini yang saya bold. New personal, terus di situ baru dimasukin string-stringnya gitu. Nah, kalau lupa gitu ya wes ini tadi sampai mana ya argumen yang keberapa, terus dia bunyinya apa gitu kan nggak jelas. Oh iya iya betul. Paham ya maksudnya? Iya iya. Nah, itu kan menyedihkan gitu. Belum kalau ternyata variabel yang ketiga atau keempat ini dia mintanya opsional gitu. Wah, kalau opsional berarti misalnya ada 10 argumen, berarti saya harus bikin konstruktor yang banyak banget dong. Nah, Kebayang ya. menyedihkan. Menyedihkan. Nah, Banyak. di situ terus tahu, oh ternyata ada konsep builder pattern. Waktu ini udah masuk desain pattern nih. Salah satu desain pattern yang bermanfaat waktu itu adalah namanya builder pattern. Bagaimana caranya kalau ada banyak variabel, 10 variabel itu misalnya yang wajib cuma 3 gitu. Ya udah yang nanti yang di bypass wajibnya 3, yang 7 cuma optional. Nah, itu kalau diterapkan di Java waktu itu ini new personal di initiate builder terus dipilih metode-metodenya, metode mana yang dipakai. Kalau nggak dipakai ya udah dihilangin aja. Dihilangin gini nanti dia tetap bisa ngopel karena dia sudah di set optional. Itu lumayan sangat bisa membantu karena kan jadi clear nih, apa data yang di bypass sekarang data KTP, data yang dimasukkan sekarang nama anak, data yang dimasukkan sekarang gender gitu kan, apa ya, tertata gitu ya. Nah, kemudian terus belum lama ini kan lahirlah Kotlin gitu. Kotlin merubah segalanya. Yang dari ini kalau dibongkar source code-nya itu banyak. Ini saya switch ke GitHub. Nah, kalau dibongkar itu, ini kalau datanya ada banyak, parameternya banyak. Di kelas personal itu harus initiate empty state-nya, kemudian harus bikin buildernya panjang nih. Panjang. Jadi kalau parameternya 20 itu lebih panjang lagi. Ini baru buildernya. Jadi nulis ini, saya pengalaman nulis ini sampai ngantuk-ngantuk Mas, karena harus duplikasi mengulang kan. Nulis itu sampai ngantuk. Ya, kejadian. Sampai 100 line mungkin ada, cuman untuk satu objek. Nah, gilanya di Kotlin itu, Kotlin cuma bikinnya sesimpel ini, set gitu. Kotlin ini emang solving the problem. Keren lah. Tapi hati-hati ya teman-teman kalau belajar pemrograman langsung Kotlin gitu, nanti banyak jebakan-jebakannya. Gitu. Itu tentang builder pattern. Kotlin mungkin saya praktekkan sedikit. Nah, ini kan optional semua nih, sehingga misalnya saya hapus apa yang saya optional itu apa ya saya? Oh ini status nikah sama status pasangan itu optional. Status nikah ini kalau saya hapus gitu aja dia tetap bisa. Nah, di Java tadi begitu banyak, di Kotlin cuma butuh 7 baris.
menyenangkan sekali problemnya. Itu tentang builder pattern. Nah, terus berikutnya alhamdulillah dapat kesempatan juga bantu waktu itu ketika saya masih bantu di Kiskas, jadi software engineer-nya Kiskas, sedikit bantu di aplikasi project aplikasi Bread Story namanya. Bread Story itu dulu salah satu platform aplikasi wedding organizer yang dipakai nikahan sama Raisa, sempat booming. Waktu itu saya bantu membuat form karena ada satu requirement di mana si Bread Story itu menyajikan pertanyaan kepada user dan setiap pertanyaan itu dia akan nested. Jadi pertanyaan yang muncul, pertanyaan kedua yang muncul itu tergantung jawaban yang diberikan di soal sebelumnya. Jadi nested. Mungkin kalau kawan-kawan sekarang lihat di Google Form gitu kan juga kadang bisa gitu kan. Kalau jawab A nanti muncul berikutnya form yang lain. Kalau jawab B muncul form yang lain lagi kan. Nah, dulu gitu juga yang saya bikin. Misalnya ini sudah punya alternatif tanggal nikah apa belum? Kalau sudah, nanti akan muncul form tanggal berapa. Kalau belum, nanti akan muncul hal yang lain. Waktu itu, nah yang menantang itu kan ini, kita harus nge-provide view ya, komponen tampilannya itu kan gimana caranya supaya kita nge-create sekali tapi dia reusable kan. Reusable, misalnya pertanyaannya ada 10, kita cukup nge-create satu view tapi bisa dipakai di setiap step gitu kan. Nah, menantangnya kan di situ. Akhirnya dapatlah satu insight di situ, kita bisa pakai satu konsep namanya composite design pattern. Keywordnya itu composite design pattern. Itu fungsinya buat nested komponen yang dia serupa ya. Silahkan nanti sambil di googling, saya nggak bisa jelasin secara panjang lebar karena terbatas waktu. Kira-kira kalau saya tunjukkan di snippet code-nya, potongan code-nya, itu misalnya saya punya question komponen pertama, pertanyaannya berapa umurmu, question komponen keduanya sudah menikah apa belum. Ini bisa jadi nanti logiknya pertanyaan sudah menikah apa belum itu depends on jawaban nomor pertama, berapa umurmu. Kalau jawabannya lebih dari 20 maka akan muncul question kedua, kalau enggak berarti dia akan muncul ke question 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa membuat question pertama bisa ditambahkan, disisipkan question kedua. Loh, kok bisa gitu, gimana nih? Komponen kok bisa masuk ke komponen kan gitu. Objek kok bisa dimasukin lagi ke objek. Itu rahasianya itu ada di penggunaan interface. Konsep nanti silahkan di googling sendiri lah ininya, konsep-konsep detailnya. Terus perjalanan saya berlanjut hingga suatu saat yang kita bikin itu sebenarnya adalah SDK-nya. Jadi kita membuat library supaya bisa dipakai oleh aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, jadi yang saya buat library. Library apa? Library untuk phone call, untuk video call. Nah, karena kita belum punya engine video call yang mumpuni sendiri waktu itu, ya punya sih, cuman kita backup dengan engine yang lain gitu. Yang engine yang lain itu kalau teman-teman sekarang lihat itu ada Jitsi, yang zaman sekarang ada Jitsi, kemudian ada apa ya yang di publik ya. Kalau dulu saya taunya ada Agora, ada Talkbox, ada beberapa mesin video call gitu yang bisa kita pakai, sisipkan ke dalam library kita. Nah, waktu itu ada requirement gimana caranya supaya engine call ini dia bisa switch antara engine yang satu dengan engine yang lain, bisa switch on runtime, switch in runtime istilahnya. Bahasa sederhananya gini lah,
Kalau kita ngeset engine call itu hard code, itu kan berarti dia di set waktu nge-compile dia udah dikunci mati, waktu ngompel gitu udah nggak bisa ganti. Tapi kita buat gimana caranya supaya dia bisa on demand, pilihnya user mau milih engine yang mana gitu, mau milih engine pertama in runtime, sehingga mau nggak mau kita harus pakai satu pendekatan. Nah di situ saya belajar banyak hal dari satu kasus ini, belajar banyak hal, banyak banget pattern. Yang pertama yang benar-benar saya berkesan itu magic, ternyata ada pattern yang disebut dengan strategi pattern, kemudian ada mediator pattern. Nah strategi pattern namanya, strategi pattern itu kalau saya bedah lagi, saya detailkan lagi, itu kira-kira kayak gini. Misalnya saya nge-create objek call engine-nya menggunakan library-nya WhatsApp, kemudian call engine keduanya pakai Google. Nah, user itu bisa switch mau pakai yang mana gitu, terserah dia. Karena yang kita bikinkan library ya. Nah, yang saya buat gimana caranya supaya dia bisa switch in runtime. Maka source code-nya sesimpel ini, sesimpel. Jadi dari sisi sisi paling atas itu dia nge-create objek engine, kemudian nge-create call engine-nya kita yang dia bisa disubstitusi antara phone WA atau dengan phone by Google, bisa ganti-ganti. Asik banget. Ini seninya ngoding itu di situ teman-teman. Jadi ngoding itu sebenarnya seni. Nah kalau quote-quote yang lain itu, ngoding itu seharusnya seperti nulis novel supaya bisa dinikmati oleh pembaca atau programmer yang lain. Jadi nulis coding itu nggak buat kita sendiri tapi buat orang lain, atau at least buat diri kita sendiri setelah sekian bulan yang akan datang itu kan harus review lagi. Jadi nulis coding itu kalau bisa yang bagus, yang rapi, kayak nulis novel. Itu pesannya. Dan seni. Nah ini saya praktekkan yang tadi, strategic pattern. Strategic pattern itu nih saya udah buatkan, bisa buka komennya. Ada engine phone by WA, engine phone by Google. Misalnya saya running ya, sekarang akan saya running, nanti akan teman-teman lihat, saya akan sambil jelaskan. Nah ini dari hal yang sudah dieksekut line code 46 sampai 48 ini, dia keterangannya di sini setup from WhatsApp call engine, deal from WhatsApp call engine, dan terakhir hang up from WhatsApp call engine. Begitu saya switch dengan engine-nya Google, nih, saya switch dengan engine-nya Google, maka dia akan switch juga nih, setup from Google call engine, deal from Google call engine, dan terakhir hang up from Google call engine. Ngomong-ngomong ini penamaan di sini cuma sebatas ilustrasi saja, jadi bukan beneran ada library Google call engine sama WhatsApp call engine, cuma sebatas disclaimer dulu, cuma sebatas ilustrasi aja biar teman-teman mudah-mudahan bisa mempermudah pemahaman. Jadi nah di sini kan poinnya adalah kita in runtime nih, kita bisa switch mau pakai engine yang ini atau mau pakai engine yang satunya. Metode switchnya bisa kalau kita naik lebih atas lagi secara user experience, mungkin bisa dikasih drop down gitu kan, pilih yang mana gitu, atau dicentang. Kalau nyentang yang pertama yang dipakai mesin yang ini, kalau centang yang kedua, gitu seterusnya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah berikutnya lagi nih, semakin sore ini semakin berat.